Ayaw ko naman sumuko. Kahit sandali. Assalamualaikum, kumaha dulur sadayana. Masih ada yang terlilit pinjol? Waduh, bahaya. Sudah lama rasanya saya tidak upload alur cerita film. Ya, karena berbagai macam kesibukan dan kurangnya gairah-gairah inspirasi dalam unsur perfilman. Dalam unsur perfilman. Oke, langsung saja tidak usah ngacaprak di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Check is. Film diawali dengan menampilkan sosok ibu guru muda yang bernama Luna. Ini dia parasnya. Luna sedang berada di atas gedung sebuah sekolah tempat ia bekerja. Nampak guru muda itu hendak mengakhiri hidupnya. Saat hendak melompat, tiba-tiba Luna dikagetkan oleh seorang murid yang hendak memberikan hasil tes ujiannya pada hari itu. Ternyata semua itu hanyalah lamunan Luna belaka. Setelah jam pelajaran usai, Luna pulang ke rumahnya dan mendapati suaminya sedang memecat salah seorang pegawainya dengan cara yang sangat kasar. Luna yang tak tahan melihat perlakuan suaminya lantas bercerita pada bibinya akan niatnya untuk pergi meninggalkan suaminya itu. Lalu bibinya berkata, jika Luna ingin pergi, ia harus melunasi hutangnya yang sudah menumpuk kepada suaminya. Karena dialah yang membayar semua pengobatan ibunya di rumah sakit kala itu. Hingga Luna terpaksa menjadikan dirinya sebagai jaminan. Aduh, digadeken ya mah. Pada keesokan harinya, Luna yang kembali bekerja di sekolah tempat ia mengajar. Namun di perjalanan ia dikagetkan dengan suara letusan tembakan. Yang ternyata sedang terjadi baku tembak antara polisi dengan dua orang perampok. Satu perampok pun tumbang tertembus timah panas. Karena panik, satu perampok yang bernama Diego tiba-tiba menjadikan Luna sebagai Sandra, bukan Dewi. Ia pun langsung dibawa ke sebuah gedung tua terbengkalai yang dijadikannya tempat persembunyiannya. Sesampainya di sana, Diego lantas meminta Luna untuk diam dan mengikuti arahnya hingga keadaan aman. Luna yang masih shock dan tidak menyangka akan mengalami hal ini tersebut lantas berpikir untuk melarikan diri dengan beralasan ingin buang air kecil. Namun naas ternyata toilet di sana tidak bisa digunakan. Luna pun mengurungkan niatnya untuk kabur. Saat malam tiba, terlihat Diego yang masih terpukul atas kematian rekannya, yang tak lain adalah pamannya sendiri. Luna menanyakan apa rencana Diego selanjutnya. Luna pun menyarankan untuk menyerahkan diri saja dan dia akan menjelaskan kepada polisi bahwa Diego telah berbuat baik kepadanya. Sontak Diego pun emosi dan menodongkan bedil. Tahu nggak kalian bedil apa? Setelah mendengar saran dari Luna tersebut, saran macam apa itu Luna? Melihat Luna yang menangis ketakutan, Diego pun meminta maaf karena telah terbawa emosi. Sesaat setelah kejadian itu, Luna pun berpikir bahwa Diego bukanlah orang yang jahat. Suasana pun berubah menjadi hangat. Mereka saling bertukar kisah satu sama lain. Luna bercerita mulai dari kehidupannya yang broken home hingga terpaksa menikah dengan pria yang 2 kali lipat lebih tua darinya. Diego berkata bahwa ia tidak tahu akan diapakan uang hasil rampok tersebut. Ia pun bercerita bahwa uang yang ia rampok adalah hasil kerjanya sebagai buruh pabrik yang tidak dibayarkan selama berbulan-bulan. Waduh, nanti dilaporkan ke Luna yang mengetahui Diego tidak bisa membaca lantas menanyakan bagaimana cara ia bekerja. Diego berkata bahwa dia bekerja mengenal semua benda dengan cara menyentuhnya. Hingga tanpa sadar tangan mereka pun bersentuh aja ini. Scene berganti memperlihatkan sosok wanita yang begitu mirip dengan Luna.
Hanya saja penampilannya lebih modis dan elegan. Tak lain wanita ini bernama Bella, tidak pakai sungkawa. Bella adalah seorang penulis naskah yang terkenal dengan keidealisannya dan sepenggalan kisah tentang sosok Luna tadi adalah tokoh fiksi yang tak lain adalah cerita dari naskah yang ditulis oleh Bella. Bella memiliki seorang kekasih bernama Arnold. Ini dia tangkuraknya. Diketahui Arnold ini berprofesi sebagai sutradara. Demi mendongkrak karirnya sebagai seorang sutradara, Arnold mengajak Bella untuk bekerja sama dengan produser film yang bernama Tuan Dizon untuk menuliskan naskah pada film yang akan dia sutradarinya. Di pertengahan naskah yang ditulis Bella, Tuan Dizon meminta agar cerita tentang Luna untuk ditambahkan sedikit adegan pengenceritaan dan bukan sekedar berpegangan tangan saja. Aduh. Dizon. Sontak Bella menolaknya karena hal itu sangat akan merendahkan perempuan. Betul sekali. Di tengah perdebatan itu, Arnold memotong pembicaraan dengan berkata bahwa naskah akan direvisi sesuai dengan keinginan Tuan Dizon. Namun Bella berkata bahwa dengan merubah akhir dari cerita itu, sama halnya dengan merubah cerita awal dari naskah tersebut. Dengan kesibukannya, Tuan Dizon pun meminta agar Bella segera menyelesaikan naskah tersebut, karena ia hendak mengurus bisnis lain di luar negeri. Pulang dari pertemuan itu, Arnold terus memujuk Bella agar mau mengikuti kemauan Dizon untuk menambahkan adegan adu-adu gesek pada naskahnya. Namun Bella yang kurang setuju dengan hal itu meminta agar Arnold saja yang menulis naskah tersebut. Mendengar hal itu, sontak Arnold menyadari dirinya yang bukan siapa-siapa dan merasa hanya seorang sutradara biasa. Sementara Bella adalah penulis naskah yang hebat. Bahkan, 3 naskah yang ditulis Bella sebelumnya sudah berhasil difilmkan. Berpindah menampilkan Bella tengah bertemu dengan teman lamanya yang bernama Gardi, yang juga seorang novelis. Setelah mengobrol cukup lama, Gardi pun bertanya mengapa Bella tetap mempertahankan hubungannya dengan si Arnold yang dulu pernah menyelingkuhinya. Bahkan Arnold terlihat juga hanya memanfaatkan Bella untuk meraih mimpinya sebagai sutradara terkenal. Meskipun Bella sadar ia akan hal itu, namun Bella yakin bahwa Arnold akan berubah menjadi lebih baik. Karena diketahui belakangan Arnold sering menjenguk ayah Bella di panti jompo. Sedangkan Bella sendiri enggan menjenguk ayahnya sendiri karena mengingat pelakon KDRT sang ayah pada mendiang ibunya dahulu. Sehingga cerita terlihat Bella sedang menulis naskah yang sempat tertunda dan menambahkan adegan adu gesek sesuai keinginan Tuan Dizon. Mengetahui hal itu merasa senang dan naskah yang telah dibuat Bella. Waduh, gesek. Pada keesokan harinya, nampak Bella sedang mengunjungi ayahnya. Ia mencoba berdamai dengan keadaan dan memaafkan ayahnya. Namun, walaupun begitu, sang ayah tetap tidak mengetahui si Bella selaku anak kandungnya. Ya, kalau bahasa ilmiahnya, poho gitu ya. Scene pun berpindah kembali menampilkan Luna yang tengah melanjutkan naskah yang saat itu menceritakan perpisahan antara Diego dan Luna. Meski berat, Diego akhirnya membiarkan Luna pulang dan tidak lagi menjadikannya sandera. Luna yang sudah merasa nyaman dengan Diego pun meminta untuk ikut bersama kemanapun Diego pergi. Namun Diego menolak permintaan itu karena kehidupannya yang terlalu berbahaya bagi Luna. Setelah itu, ia pun melanjutkan hidupnya sebagai istri dan seorang guru. Hari-hari Luna terasa hampa dan terus mengingat sosok Diego yang begitu ia rindukan. Waduh, kepelet si Gana ya. Hari pun berganti. Pada siang yang cerah nampak dari kejauhan Arnold tengah berjalan bersama seorang wanita yang ternyata Bella pun mempergoki mereka berdua. Sesampainya di rumah, mereka pun terlihat bertengkar. Bella menanyakan status wanita yang bersamanya siang tadi. Arnold mengakui bahwa wanita itu adalah kekasihnya yang tak lain adalah adik dari Tuan Dizon. Arnold beralasan bahwa ia lakukan semata demi melancarkan proyeknya dengan Tuan Dizon. Bella yang kesal tak ingin mendengar alasan apapun dan segera mengusir Arnold pergi dari rumahnya. Aduh, ternyata numpaneng.
pacar malah selingkuh lagi. Kayak si Arnold. No. Di tengah kegalauan, Bella terlihat kembali menemui temannya Gardi dan menceritakan perlakuan Arnold kepada dirinya. Dengan tegas, Gardi meminta untuk tidak lagi berhubungan dengan Arnold. Di sela perbincangan, Bella pun bertekad untuk menyelesaikan naskah tersebut. Hal tersebut bukan untuk Dizon ataupun si Arnold. Dia melakukannya demi profesionalitas sebagai seorang penulis naskah. Kembali menampilkan Bella yang tengah menulis, namun terlihat Bella tidak mendapatkan inspirasi untuk melanjutkan naskah tersebut. Namun tiba-tiba sosok Luna menghampirinya seakan-akan itu nyata dan memberinya saran untuk menulis naskah itu sesuai dengan keinginan hatinya. Dengan saran dari Luna, Bella pun akhirnya melanjutkan naskah tersebut dengan menceritakan Luna yang saat itu tengah menerima telepon dari Diego. Dalam percakapan itu, Diego mengajak Luna untuk bertemu di sebuah tempat. Tak disadari, ternyata percakapan itu terdengar oleh suaminya. Pada esok harinya, terlihat Luna tengah berjalan menuju sebuah tempat yang sangat rahasia untuk menemui Diego. Mereka pun bertemu di sebuah kamar melepas rindu. Sepanjang malam hingga saat pagi tiba. Diego yang sejak awal berniat memberikan uang hasil rampokannya kepada Luna, guna melunasi hutang-hutangnya kepada suaminya. Saat mereka hendak pergi, ternyata tempat itu telah dikepung oleh polisi yang sudah mengetahui persembunyian Diego, yang telah dibocorkan oleh suaminya Luna. Sontak baku tembak pun tak terelakkan, dan Diego pun akhirnya tumbang tertembus beberapa peluru. Luna yang melihat kejadian itu pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu scene pun berganti, Luna yang terlihat memberikan uang kepada suaminya untuk melunasi semua hutangnya. Dan akhirnya ia pun terbebas darinya dan film pun berakhir. Pada akhir film terlihat Bella bukannya menyerahkan naskah itu kepada Tuan Dizon ataupun si tengkorak Arnold. Namun Bella memilih untuk membakarnya dan menjadikan kisah itu sebagai masterpiece bagi dirinya sendiri. Di sisi lain, Bella yang sudah move on menemui Arnold untuk berdamai dan memulai kembali hubungan baik sebagai seorang teman. Saat berjalan pulang, Bella melihat bayang-bayang sosok Luna di seberang jalan dan mereka pun saling tersenyum. Seakan tidak ada lagi beban dalam hidupnya yang bisa terlepas dari pasangan toksis. Dan film pun benar-benar ending yang sangat menggesekkan. Sebenarnya film ini ada beberapa unsur-unsur vulgar di dalamnya. Tapi saya nggak masukkan karena takut kena dolar kuning guys. Aduh. Susah nanti kalau nggak dapat cuan ini. Ya sudahlah, silahkan kalian isi sendiri kesimpulan dari film ini di kolom komentar. Aduh, capek juga. Aduh, sudah lama tidak rekaman. Sekali rekaman jam berapa ini? Jam 2 guys. Oke lah, sudah. Semoga kalian sehat selalu. Ya, panjangkan rezekinya. Dimudahkan segala urusannya ya. Dan jangan lupa subrek ya. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.